Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang sudah lama saya khotbahkan. Tetapi firman ini adalah sangat membangun ya bagi pertumbuhan kerohanian di gereja yang saya pimpin. Bahkan firman ini sering sekali saya ajarkan ke berbagai gereja untuk bisa gereja itu terus bertambah-tambah, tidak stagnasi. Yaitu dari Yehezkiel 47 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca firman ini ya di rumah dimanapun. Tetapi saya akan ungkapkan beberapa apa yang Tuhan singkapkan kepada saya melalui ayat ini. Saudara, kita tahu bahwa dikatakan bahwa ada sungai yang keluar dari bawah daripada ambang pintu, ya, ambang pintu bait suci. Sungai keluar dari bawah. Dan dikatakan saudara, kemudian itu dan diukur saudara ya. Saya persingkat saja ya, dan diukur saudara. Yaitu pertama itu saudara diukur ada kedalamannya hanya sepergelangan kaki saudara. Lalu setelah beberapa waktu kemudian diukur lagi, sekarang kedalamannya selutut. Lalu setelah beberapa waktu lagi kemudian diukur lagi kedalamannya, sekarang sudah sampai di pinggang. Saudara, lalu setelah berikutnya maka diukur lagi saudara ya, maka dia sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, ini adalah tahapan-tahapan yang kami alami, saudara ya. Ini adalah gambaran penyembahan. Saya melihat ya, dan kami juga alami saudara ya, beberapa tahun yang lampau saudara ya, penyembahan itu bagi kami itu saudara ya, itu semacam apalah saudara ya, ya hal-hal yang diperlukanlah untuk di dalam peribadahan begitu saudara ya, semacam itu. Jadi penyembahan itu dangkal. Dikatakan saudara, dia mungkin hanya sepergelangan kaki saudara ya. Dan saya banyak melihat gereja-gereja setelah saya melakukan kunjungan beberapa tahun saudara ke berbagai gereja. Saya masih banyak melihat gereja saudara di mana penyembahan yang mereka lakukan itu hanya sepergelangan kaki. Tetapi saudara, waktu itu saya merasa ya rasanya kurang kalau sepergelangan kaki saudara. Apalagi pada waktu itu banyak sekali rintangan-rintangan yang kami hadapi, yaitu bagaimana perizinan gereja yang digugat oleh masyarakat, bagaimana biaya-biaya pelayanan yang kami butuhkan juga saudara, kadang-kadang begitu sulit saudara. Lalu ya kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, hanya saudara semakin berteriak ya. Di dalam penyembahan itu sebetulnya pada awalnya kami saudara semacam berteriak kepada Tuhan. Lalu saudara, saya gambarkan saudara, itu kami sudah mulai masuk selutut. Dan rasanya saudara, penyembahan itu terus berkembang saudara ya. Kemudian masuk sepinggang. Ya, saudara, saya melihat gereja-gereja juga begitu saudara ya. Ketika mereka melakukan penyembahan di peribadahan itu saudara, itu berbagai-bagai saudara ya. Ada yang sepergelangan kaki, ada yang selutut, ada yang sampai di pinggang saja saudara.
Dan sepertinya penyembahan itu hanya seperti pelengkap saja di gereja. Dan dia bukan seperti tidak punya tujuan untuk apa itu pujian penyembahan yang dilakukan. Sehingga saudara tidak pernah kita terpikir untuk bagaimana kita melakukan penyembahan itu lebih dalam. Tetapi saudara dikatakan, saudara, setelah semakin lama kami menyembah, kita menyembah, saudara, maka dirasakan seperti berada di sebuah sungai yang dalam. Di sebuah sungai yang dalam, saudara, di mana saya lihat, saudara ya, para jemaat, para pengerja semua mulai menyembah, saudara. Semua itu seperti tenggelam. Seperti tenggelam, saudara, ya. Karena dikatakan tadi, saudara, kita tidak bisa lagi, saudara ya, berjalan seperti biasa. Saudara, sebentar saya mundur, saudara. Kalau penyembahan, kalau kita hanya menyembah sebatas pergelangan kaki, saudara. Ya, kalau kita berada di sungai dan itu masih sepergelangan kaki, saudara, maka pikiran kita ini sedikit pun, saudara ya, sedikit pun belum, saudara, dipengaruhi. Ya, pikiran kita masih kemana-mana, saudara ya. Ya, dan kita masih bebas dengan apa yang kita pikirkan. Banyak orang yang datang ke gereja, saudara, seperti itu. Waktu penyembahan itu berlangsung, dia mikir kemana-mana. Dan tidak ada pengaruh, saudara. Ya mungkin ya dia sambil tertawa, ada juga yang bawa HP, ada juga yang masih pegang buka-buka WA, saudara. Tetapi saudara, semakin dalam, saudara, ya ketika mulai masuk sepinggang, saudara, itu saudara tidak bisa lagi terlalu bebas, saudara ya, terlalu bebas di sungai itu. Saudara tidak lagi terlalu bebas, tetapi saudara sudah mulai, pikiran saudara itu ya tidak lagi bebas. Tetapi mulai, saudara ya, mulai tertuju kepada sungai itu. Ya, mulai sebagian tertuju kepada sungai itu, saudara. Dan begitulah, saudara, tahapan-tahapan penyembahan itu. Saudara, tahapan yang dikatakan tadi sepergelangan kaki, ya, itu seperti entertainment yang terlalu entertainment, saudara. Tetapi ketika kita lebih dalam, ya saudara, memang itu nikmat. Saya pernah, saudara ya, ke satu gereja, saya berikan masukan kepada worship leader. Kalau engkau menjadi worship leader, ya berikan kesempatan kepada Roh Kudus. Dia mengambil bagian supaya dia bisa membawa jemaat ini ke sungainya yang dalam. Karena sering sekali, saudara, para worship leader itu, begitu, saudara, ya jemaat itu udah mulai selutut, dihentikan. Jadi tidak sampai bagaimana jemaat itu bisa tenggelam, saudara. Tetapi waktu kita menyembah dan terus kita menyembah, saudara, ya, kalau kami lakukan bisa 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam, saudara, sehingga dipastikan semua yang hadir itu, saudara ya, berada dalam sungai yang besar, yang saya katakan tadi, saudara. Di situ kami katakan dengan istilah tenggelam di sungainya Tuhan. Apa itu, saudara? Ketika kita dalam keadaan tenggelam atau berenang di sungainya Tuhan, maka pikiran kita, saudara, tentang hal-hal dunia ini, saudara, benar-benar, saudara, hilang. Dan kita hanya fokus, saudara ya, bagaimana kita bisa berenang di atas air itu, bagaimana kita bisa menyeberangi atau berjalan ke sana dan ke sini, saudara. Waktu berenang itu, saudara, kita tidak bisa lagi mikir tentang bisnis. Kita tidak bisa lagi berpikir, saudara, tentang dagangan yang nggak laku hari ini. Tetapi kalau saudara hanya penyembahan hanya sebatas pergelangan kaki,
sepertinya tidak ada pengaruh, saudara. Tidak ada pengaruh, saudara, tentang kehidupan kita. Tetapi waktu kita tenggelam, waktu kita berenang, waktu kita menyelam, saudara, itu sungguh luar biasa. Saudara, begitulah saudara ya, ketika kita teruskan bagaimana kita membangun penyembahan, saudara, di peribadahan kita, di gereja kita, di pribadi kita, saudara. Penyembahan itu, saudara akan dibawa terus kepada sungai-sungai yang lebih dalam. Sehingga saudara akan merasakan setelah saudara berenang itu, segala pikiran-pikiran saudara tentang duniawi ini, semua itu teredam. Maka saudara akan mengatakan, wow, betapa enaknya berenang ini. Saudara tidak akan mau keluar. Saudara akan menikmatinya, saudara. Ya, apalagi waktu saudara berenang itu, saudara bisa melihat ya ikan-ikan yang besar, yang indah, saudara. Ya, sangat nikmat. Saudara, itulah penyembahan yang tenggelam atau penyembahan yang dalam. Saudara, misalnya kalau kita sudah, saudara ya, masuk kepada penyembahan yang dalam itu, saudara, tiba-tiba worship leadernya itu atau musik berhenti atau mengatakan, mari kita berdoa. Begitu, saudara. Itu biasanya, saudara, kita belum bisa ngomong, belum bisa merespon apa yang dikatakan oleh si worship leader. Kenapa, saudara? Karena kita baru dalam situasi berenang dan tiba-tiba disuruh keluar, saudara. Itu sedikit ada rasanya, saudara, yang nggak pas. Oleh karena itu, ketika kami misalnya pergi ke suatu tempat, mengajar tentang penyembahan, lalu si worship leadernya itu tidak paham, saudara ya, waktu sudah dibawa masuk, tiba-tiba dihentikannya. Itu sama rasanya, saudara, ketika saudara menikmati berenang, dipaksa keluar, saudara. Itu tidak enak. Tetapi kalau kita terus berenang, saudara ya, pada saat ya, memang kita akan keluar, saudara ya. Kita akan keluar setelah puas. Dan pikiran kita kembali lagi aktif seperti semula, saudara ya. Tetapi kita sudah puas. Saudara, waktu kita berenang, waktu kita tenggelam itu tadi, itulah yang dikatakan, saudara, sampai menyembah di dalam roh. Menyembah sampai tingkat roh. Pikiran ini, saudara, tidak lagi pikiran ini yang mengendalikan kita, saudara. Saya kalau menyembah itu, otak saya masih jalan, saudara. Sebagian ya, saya melihat waktu menyembah secara dalam, ketika saya wawancarai, mereka itu tidak lagi mengalami sebuah pikiran. Tetapi otak saya masih jalan, saudara. Tetapi tidak bisa lagi mengendalikan apa yang aku pikirkan. Tetapi roh itu yang mengendalikannya. Saudara, sehingga yang saya alami adalah sebuah kenikmatan, saudara. Yang kemanapun saya pergi, saya butuh itu. Saya butuh itu, saudara. Saudara, janganlah hanya masuk ke air yang hanya sepergelangan kaki, atau selutut, atau sampai di pinggang. Tapi teruslah masuk sampai kedalaman. Saudara, di ujung firman ini dikatakan, saudara, maka di sungai itu Tuhan sediakan ikan-ikan yang berkeriapan yang besar. Saudara, dia katakan itu. Walaupun, saudara ya, bukan itu tujuan kita berenang. Ya, berenang itu menikmati
menikmati bagaimana kita bersama Tuhan. Tetapi dia sediakan ikan di situ, saudara. Bahkan dia sediakan juga di ujungnya, saudara ya, ada garam. Dan di pinggir sungai itu ada juga pohon-pohon, ya, saudara, di mana buahnya menjadi makanan, daun dan daunnya menjadi obat. Artinya apa, saudara? Sungai yang dalam itu, saudara, menyediakan yang lengkap bagi kita. Saudara, apakah saudara sudah tenggelam? Atau selama ini tak peduli? Mau sepergelangan kaki atau selutut, nggak peduli. Saudara, cobalah selalu berenang. Maka engkau akan ketagihan dan merasakan berenang itu sungguh luar biasa. Pada bagian terakhir, saudara, pada awal-awalnya, saudara, memang untuk kita tenggelam di dalam roh itu, saudara, itu nggak mudah. Memang butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi setelah, saudara, ya kita melakukannya bertahun-tahun, saudara, maka waktu kita penyembahan, saudara, untuk masuk sampai tenggelam, sampai air yang dalam itu nggak butuh lama waktu. Cukup, saudara, 5 menit masuk, saudara. Sehingga ketika kita di hari Minggu melakukan penyembahan 20 menit saja, itu sudah masuk dalam kedalaman. Karena sudah, saudara, kita terlatih. Saudara, marilah, saudara, kita mencoba. Jangan tetap hanya sepergelangan kaki atau bangga sebatas pinggang, tetapi ada yang dalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.